Hari ini kita mau bahas Google Docs. Jadi setelah kita punya angket Google Form, terus kita udah minta orang-orang ngisi, kita udah lihat hasilnya di Google Sheets, kita udah bikin grafiknya, grafik per pertanyaan dibikin grafik. Terus sekarang kita mau bikin rangkumannya, jadi angket kita itu hasilnya seperti apa di Google Docs. Oke, teman-teman seperti biasa ya, langsung ikutin langkah-langkahnya. Ini bisa dilakukan di HP, bisa di laptop juga. Oke, ke dua cara sih, bisa drive.google.com, terus pencet yang tanda plus ini yang new, terus Google Docs. Itu cara pertama. Cara kedua, docs.google.com. Jadi di sini klik lagi yang tanda plus. Gitu. Jadi yang pertama, halaman pertama itu kan pasti halaman judul ya. Nah, kita bikin judulnya seperti ini, ikutin bareng-bareng ya. Alignment atau posisi teksnya harus di tengah dulu. Jadi alignmentnya yang center ini ya. Udah gitu, kasih judul huruf besar semua. Laporan, angket apa nih? Angket kalian yang kalian bikin kemarin apa? Dikasih judulnya. Misalnya angket musik kesukaan. Oke. Nah sekarang di blok semua. Gini, kalau kita mau bikin laporan nanti kalian kalau misalnya di pelajaran lain juga diminta bikin apa di Microsoft Word terus di-upload, usahakan jenis fontnya itu font yang formal. Yang formal itu Times New Roman. Nah, kalau bikin judul kita pasti tergoda fontnya digedein ya, font size-nya. Boleh digedein tapi paling besar itu 16. 16 itu cukup. Jangan lebih gede dari ini. Atau ya 18 lah. 18 masih oke. Kalau misalnya kalian rada panjang judulnya, jadi misalnya angket musik kesukaan dan olahraga kesukaan. Nah, pastikan ini bentuknya piramida terbalik. Jadi yang kalau misalnya jadi dua baris, bikin gimana caranya biar baris yang di bawahnya, baris kedua itu lebih pendek dari baris pertama. Jadi pemotongannya kalian perhatiin, jangan sampai jadi kayak gini. Nah, itu kurang bagus ya. Jadi kayak ginilah. Yang atas lebih panjang dari yang bawah. Buka tab baru, terus kita baru cari lagi logo PPK Penabur PNG ya. Iya Pak. Image. Terus pilihin ini yang paling kiri, yang paling pertama, yang latarnya putih. Klik. Terus open image in new tab. Terus di save. Gitu. Di save image as. Di HP juga sama ya. Atau kalau di HP biasanya di download, pilihannya itu di download. Ditekan lama. Terus nanti muncul download image ya, kita save. Nah di sini baru kita insert image. Nah jadi seperti ini guys. Sekarang ini agak kegedean ya, jadi kita harus lihat proporsinya. Proporsi itu di zoomnya jangan 100% ya, kita kecilin 50%. Terus kita lihat ini kayaknya kegedean deh, jadi kita nah kalau di Word mungkin kalian juga udah tahu ya, untuk menghapus itu ada dua tombol. Kalau di keyboard ya, bisa backspace, bisa delete. Bedanya apa? Kalau backspace menghapus ini misalnya ya. Kalau backspace menghapus huruf
atau karakter yang ada di samping kiri kursor backspace. Jadi kalau delete, menghapus karakter yang ada di sebelah kanan kursor. Kursor ini yang kedip-kedip. Kalau pakai delete, yang kehapus yang N. Kalau pakai backspace, yang kehapus yang A. Nah, untuk menaikkan si logonya, kita pakai delete ya, biar naik. Terus kita kecilin secukupnya aja, sesuai feeling. Udah gitu, di bawahnya, di bawah logo, kalian tulis ini, disusun oleh, B-nya kecil ya, nama kalian, garis miring kelas, garis miring nomor absen. Oke, habis ini enter lagi, enternya dikira-kira aja ya. Terus kasih nama identitas sekolahnya, SMK 5. Sekarang kalau kita mau langsung ke halaman baru tanpa harus mencet enter terus, shortcutnya mungkin kalian juga udah tahu ya, Ctrl Enter. Jadi itu langsung masuk ke halaman baru. Nah, di sini kita nanti bakal bikin yang namanya daftar isi. Tapi nanti daftar isi mah terakhir. Oke, habis daftar isi, Ctrl Enter lagi, langsung ke halaman baru. Nah, ini langsung kalian bikin ini aja, bab 1 ya. Bab 1 pendahuluan. Kan ini kan alignmentnya masih center ya. Begitu di enter kan dia langsung ke tengah tuh. Biar dia balik ke kiri lagi pakai backspace ya. Kasih enter lagi 1. Terus ini font size-nya dikurangin jadi 12. Ya, 12. Ini kita bakal kasih satu bagian dari bab 1 ini namanya tujuan angket. Caranya gimana? Kita pakai yang namanya bullets and numbering format. Kalau di HP itu ikonnya sama kayak waktu sheet sih, A dengan 3 garis. Oke, kita pakai bullets and numberingnya yang ini ya guys ya, yang ini nih, yang ada 1.1, 1.2-nya. Oke, begitu kalian klik pasti munculnya kan 1 doang ya, padahal kita pengennya 1.1. Jadi diklik nomornya, diklik kanan, edit prefix and suffix, terus kan 1.1, berarti satunya kita udah punya nih, udah dikasih. Kita tinggal kasih titik 1 di belakangnya kan, nah itu namanya suffix. Jadi kamu klik di suffixnya, kasih titik 1. Nah ini kalian kasih judul, tujuan ya, tujuan angket. Jangan lupa dicetak tebal karena ini kan judul ya, di bold. Terus nanti ini saya kasih kerangkanya ya, nanti kalian tinggal diisi aja tujuan kalian membuat angket ini apa sih, tapi pakai bahasanya resmi ya. Saya jangan pakai saya, tapi pakainya penulis. Jadi penulis membuat angket ini dengan tujuan untuk mengetahui apa, sesuai judul aja. Dan itu di enter, begitu di enter jadinya 2.1 ya, ininya di edit lagi aja, edit prefix and suffix. Diganti, sekarang si titik 1-nya dihapus, di suffixnya kita masukin di prefix 1.2 gitu. Setelah tujuan, berikutnya rumusan masalah. Kalau rumusan masalah
Ini kamu isi dengan daftar pertanyaan kamu di angket. Gitu ya, langsung aja ke daftar pertanyaannya apa. Nah itu Ctrl Enter. Kita kasih judul lagi yang 2, bab 2. Pengolahan data. Nggak usah di bold ya. Nah kalau bab 2, pengolahan data, ini kamu tinggal copy aja si grafik-grafik yang udah kamu bikin di Google Sheets, kamu masukin aja sih, beres. Bisa dipahami? Nggak usah ada 2.1 segala macam, langsung aja masukin. Nah, next ya. Tapi dikasih pengantar dulu ya. Jadi misalnya gini. Untuk mengetahui musik kesukaan murid-murid 7D, tulis membuat sebuah Google Form pada tanggal sekian. Terus murid-murid angkat tersebut menjadi sebakan. Jadi kita harus nge-copy nggak nulisnya? Ya. Mana gak? Nulisnya harus nyontoh dari maksudnya harus Iya. Bahasanya kayak gini ya. Nanti saya share. Tenang. Oke, angket tersebut sudah disebarkan dan diisi pada tanggal. Hasil dari pengisian angket tersebut dapat dilihat pada grafik berikut. Terus di sini baru kamu copy dan paste si grafik yang udah kamu bikin di Google Sheets. Ada 2 grafik, dua-duanya masukin. Ada 1 doang, satunya masukin. Ada 3, tiga-tiganya masukin. Gitu ya. Nah, udah gitu tinggal bab 3 terakhir. Bab 3. Bab 3. Kesimpulan dan saran. Nah, di sini kamu kasih lagi si itu ya, numbering lagi ya. Diedit lagi. Kali ini 3.1. Kesimpulan. Saran. Gampang ya, kesimpulan mah tinggal kamu simpulin aja. Oh, misalnya dari pertanyaan jenis musik kesukaan, berapa persen menjawab apa, udah gitu doang. Terus saran itu buat teman-teman yang ngisi sih. Misal kamu bisa ngomong gini, misalnya kegiatan favorit kamu selagi di rumah, banyaknya ngisinya rebahan. Jadi sarannya adalah untuk teman-teman di kelas 7D diharapkan untuk mengurangi rebahan. Kayak gitu aja, simple ya, gitu aja. Nah sekarang ini yang paling penting, kalau bikin penelitian kan tujuannya untuk dijilid ya, berarti margin itu batas. Jadi tulisan kita, batas kiri, batas kanan, batas atas sama batas bawahnya itu segimana, berapa senti dari ujung kertas, itu harus kita setting juga. Itu di file, page setup. Nah ini margin. Oke, ini pakai inci ya. Nggak apa-apa lah. Karena kalau dijilid biasanya sebelah kiri ya. Jadi sebelah kirinya harus ada lebih dari 1, jangan 1,5. Itu oke deh. Nah, jadi dia agak geser ke sini. Nanti waktu dijilid di print nggak akan ada tulisan yang ketutupan. Gitu intinya. Sekarang yang paling penting adalah menambahkan page number atau nomor halaman. Kita pengennya judul nggak usah dikasih nomor halaman. Sementara kalau kita pakai insert,
page number langsung, misal ya. Ini kan ada beberapa pilihan, kita pilih yang ini aja ya, yang di kiri bawah, kanan bawah di nomornya. Kalau kita langsung klik yang ini, nah sini mulainya dari sini, mulainya dari halaman judul. Sementara kita pengennya halaman satunya ini. Inilah yang harus kita setting. Jadi kita undo dulu, jangan dimasukin dulu page numbernya. Terus kita klik kursor, kita klik halaman daftar isi. Jadi kursornya yang sudah klik kita taruh di halaman daftar isi. Oke. Udah gitu, kita insert. Terus pilihnya break sekarang. Pilihnya break. Terus kita pilih section break. Oh, jadi daftar isinya yang jadi satu ya, Sar? Ya, dengan begitu pengatur halaman pertama akan berbeda dari pengaturan halaman berikutnya. Gitu. Karena kita break, kita potong. Karena ciri khas Google Docs sama Microsoft Word, satu pengaturan itu dipakai di halaman satu itu ngikutin terus sampai ke belakang. Mereka udah diprogram seperti itu. Tapi untungnya mereka ngasih break, jadi kita bisa ngasih aturan yang berbeda. Halaman 1 sama 2 saya pengennya gini, halaman 3 sampai 5 saya pengennya gini. Jadi di sini kita bisa ngasih ini page number baru sekarang. Iya, Sar, bisa. Jadi biar si halamannya sesuai pengaturan kita masukin ini dulu. Kursornya kita taruh di halaman 2, daftar isi. Udah gitu insert. Terus break. Section break. Masukin. Dari sini baru kita masukin page number. Kalau misalnya ini masih 2, kita akalin aja. Page number, di options, page number, startnya dari 0. Nah, makanya daftar isi halaman 1, pendahuluan halaman 2, dan seterusnya. Nah, sekarang cara buat bikin daftar isi yang paling gampang. Jadi ada beberapa cara sih buat bikin daftar isi ya. Bisa manual, dititikin. Kan biasanya daftar isi kayak gini bentuknya. Biasanya kan kayak gini nih bentuknya. Nah, halaman judul titik halaman 1. Persetujuan titik kayak gitu. Ini bisa dibikin kayak gini juga sih. Tapi enaknya di Google Docs kita bisa bikin langsung. Insert table, oke gini. Kita kursornya di halaman 2 lagi ya, halaman 2. Fontnya 12 aja. Terus insert table of contents. Sorry, kalau bawah. Insert table of contents. Nah, kalau udah gini, kita tinggal tentuin aja. Ini yang masuk daftar isi dari mana? Biasanya dari daftar isinya sih. Jadi ini bakal masuk ke sini. Ini kita tinggal klik si tulisan daftar isinya. Terus klik di sini. Di sebelahnya zoom,
ada normal text kan. Nah, ini kita ganti jadi heading 1. Ini diganti aja sih. Nanti kalau kalian lihat dia muncul di sini. Itu heading 1 ya. Terus bab 1 pendahuluan. Ini kita jadikan juga heading 1. Heading 1 itu untuk judul bab ya, untuk judul. Nah, kita rubah lagi. 18. Sementara yang 1.1 yang kayak gituan itu adalah heading 2. Jadi normal text heading 2. Ya Pak, Punten Pak lagi kerja, masuk aja Pak. Siap. Sama rumusan masalah juga heading 2 Pak. Dan begitu seterusnya. Pak, kalau salah mesin. Oke, siap Pak. Mesinnya di sini. Bab 2 kita jadiin heading 1. Bab 3 sama kayak bab 1. Ini kita jadiin heading 1. Sementara anak-anaknya kita jadiin heading 2. Terus ini jadi caption roman, ini 12. Nah, nanti di sini juga udah kelihatan nih, daftar isinya udah kayak gini. Bisa diikuti guys. Ini enak, jadi nanti kalau kamu buka ini, misalnya laporannya udah panjang banget nih, kamu nggak usah scroll, di sini udah ada. Jadi kamu pengen ke tujuan angket, langsung klik sini. Kamu pengen ke bab 3, langsung klik ke sini. Oh, oke. Nah, tadi kan kita mau bikin daftar isi ya. Nah, tadi kan masih kayak gini, kita klik lagi si add headings-nya. Terus ini ada tanda panah muter, itu buat refresh, kita klik. Sudah jadi kamu nggak usah titikin capek-capek. Dan kalau kamu kalau misalnya nanti berubah tujuan angketnya, rumusan masalahnya misalnya turun jadi ke halaman 3, dia ke update sendiri. Caranya kamu klik lagi, kamu update lagi. Jadi udah rapi kan, udah lurus tuh, kamu nggak usah capek-capek. Dah, setelah itu tinggal kamu bikin aja, tinggal kamu isi. Terus nanti kamu kumpulin dengan cara yang sama ya, di file, download Microsoft Word. Kalau di HP berarti share, export, Microsoft Word. Sama ini ketentuannya, nanti waktu kamu nulis-nulis nih, nah ini kan misalnya gini ya, ini line spacingnya jangan ini ya, ini terlalu dempet. Biasanya kalau penelitian, laporan, line spacingnya 1,5. Line spacing itu di mana? Di sini. Sebelahnya alignment, ada garis 3 sama tanda panah 2 kepala, itu line spacing. Kita klik, kita ambil 1,5. Nah, jadi ada jarak.